Ya, Mahkamah Rakyat luar biasa ini tidak bisa dipungkiri ini terjadi di kampus UI, kampus politik ternama ini yang ada di negeri kita ini, pusaran mahasiswa Indonesia. Ya, belum pernah ini ada keberanian ini dari para guru besar dan akademisi ini melakukan perlawanan ada di kampus politik ini ya. Selamat ya. Kan yang pertama ini adalah pukulan kepada mahasiswa yang selama ini berkali-kali dihinakan, berkali-kali disindir, sampai ada yang mengirimi hadiah pada mahasiswa ini adalah celana dalam. Selamat. Itu tidak berkutik mahasiswa itu ya. Nah, saya pikir dengan munculnya akademisi, guru besar yang berani, mereka di kampus-kampus ini sesungguhnya mencokok ini ya, mencokok satria dari para mahasiswa yang sekarang ini banyak menjadi pengecut itu ya, atau penagan bahwa ada nawa dosa rezim Jokowi ya. Nawa dosa atau 8 dosa ini sebetulnya sudah mewakili ratusan dosa atau bahkan mungkin ribuan dosa dari Jokowi ini, Cak Slamet ya. Akan lanjutkan bersama kolonial lagi, Ustadz Irwan Saifullah yang sudah hijrah dari dunia hitam ke dunia putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Irwan Saifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustadz kita ini malam-malam setelah maghrib menunaikan sholat jamaah di masjid, masih ditunggu kehadirannya untuk bisa memberikan perspektif. Ya habis-habis nampaknya kita membicarakan soal Jokowi ini, lakon yang satu dan ini. semakin menarik, semakin panas. Iya. Semakin Mestinya kan meriang ini menjelang ini dia Pak Jokowi. akhir dari kepemimpinan dia itu kan berpikir dia husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata masih banyak buntutnya, harusnya tobat nih, langsung tobatan nasuha. Seperti apa ini Ustaz Irwan Saifullah kalau antum melihat, kalau panjenengan melihat terkait dengan realitas Mahkamah Rakyat luar biasa, sampai ada Mahkamah Rakyat luar biasa ini kan karena pengadilan sudah tidak lagi bisa menyentuh ini number one, ini kan semakin menggurita kalau kita mencoba memperhatikan politik dinasti dan politik cawe-cawenya yang deskripsinya saya kira semua pengamat sangat melihat bahwa begitu tertatanya ya, begitu sistematisnya politik cawe-cawe itu bisa dilakukan, dan ini adalah bagian dari syahwat kekuasaan untuk meneruskan kesinambungan kekuasaan. Silakan Ustaz Irwan Saifullah diberikan perspektifnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat istimewa di Forum Perubahan dan transparansi kebijakan publik ya, ini sangat luar biasa yang siarkan melalui berbagai macam kanal, baik Mimbar Tube, Info Politik, Gaspol Channel, dan Salwa Media Channel, dan juga channel-channel yang lain. Ini sangat luar biasa, Kak Slamet ya. Kita ini juga masuk juga ini ya, menjadi bagian dari Mahkamah Rakyat luar biasa juga, karena kita ini setiap hari ya melakukan muhasabatil hukam terhadap rezim Jokowi. Ya, ini menarik sekali nih, Kak Slamet ya. Saya pikir sangat luar biasa ya. Yang pertama tentu ya, Mahkamah Rakyat luar biasa ini tidak bisa dipungkiri ini terjadi di kampus UI, kampus politik ternama ini yang ada di negeri kita ini, pusaran mahasiswa Indonesia. Ya, belum pernah ini ada keberanian ini dari para guru besar dan akademisi ini melakukan perlawanan ada di kampus politik ini ya. Selamat ya, belum pernah ini. Nah, ini yang pertama sekaligus sangat mengguncang, karena bukan hanya sebuah perlawanan, tapi ternyata adalah pengadilan melalui Mahkamah Rakyat luar biasa. Ini saya pikir catatan yang sangat penting ini, Cak Slamet. Ini tempatnya di UI.
Ya, maka ini tentu yang kedua, yang pertama memiliki nilai politik yang sangat tinggi, yang menunjukkan sudah runtuh, tidak kuat ini, ya. Pendukung-pendukung atau kekuatan-kekuatan politik yang selama ini telah menjadi kaki tangan Pak Jokowi yang ada di UI, ya, untuk menghentikan apalagi membungkam, ya, suara-suara kebenaran dan suara-suara keadilan. Yang kedua, tentu ini tidak lepas dari perlawanan, ya, para aktivis, para guru besar, ya, para akademisi-akademisi di seluruh kampus-kampus Indonesia, ya, mulai dari UGM, ya, Semarang, Solo, Unhas, termasuk juga Lampung, Sumatera, Sumbar, Makassar, dan di kampus-kampus yang lain itu mulai berani. Dan yang terakhir tidak ketinggalan kemarin, Kak Selamat, itu kampus kita ini yang ada di Universitas Erlangga yang selama ini adalah bungkam seperti katak di dalam tempurung. Nah, itu kemarin kena batunya itu, ya. Ya, bagaimana itu orasi dari guru-guru besar itu sangat luar biasa. Kata dia, saatnya kita ini jangan sampai dijadikan katak di dalam tempurung, ya. Dekan kita ini bukanlah koruptor, dia ini bukanlah teroris, dia tidak melakukan kejahatan pidana. Masa tiba-tiba hanya menegakkan keadilan, menolak adanya dokter asing langsung dicopot. Maka kita ini harus, ya, mogok massal. Ini luar biasa ini, Kak Selamat. Ini suara yang nyata gitu, ya. Nah, itu saya pikir catatan yang pertama yang sangat penting dan ini sepertinya menguat, Kak Selamat, ya. Karena ini juga merupakan yang pertama, ini adalah pukulan kepada mahasiswa yang selama ini berkali-kali dihinakan, berkali-kali disindir, sampai ada yang mengirimi hadiah kepada mahasiswa ini adalah celana dalam. Itu tidak berkutik mahasiswa itu, ya. Nah, saya pikir dengan munculnya akademisi, guru besar yang berani, mereka di kampus-kampus ini sesungguhnya mencokok ini, ya, mencokok satria dari para mahasiswa yang sekarang ini banyak menjadi pengecut-pengecut itu, ya, atau penakut mereka terhadap pembungkaman yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Nah, ini catatan yang pertama, Cak Selamat, ya. Catatan yang kedua, saya pikir dengan tegas disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Rakyat luar biasa, yaitu Bang Edi Kurniawan. Dia telah mengatakan dengan tegas bahwa Mahkamah Rakyat luar biasa telah melayangkan panggilan kepada terdakwa, yaitu saudara Jokowi, ya, baik secara surat langsung ke kantor Sekretariat Negara maupun secara terlink di berbagai macam media mainstream maupun media sosial. Nah, ini menarik yang dikatakan oleh Bang Edi Kurniawan ini, Selamat. Ya, kenapa? Karena dia ingin menunjukkan apa yang dia lakukan atau dia katakan bahwa hukum ini sudah tidak ada, institusi penegak hukum itu sudah tidak ada sama sekali, maka dia secara konstitusi juga sah membuat Mahkamah Rakyat luar biasa. Maka dia, ya, untuk membuat legitimasi atau legislasi dari kekuatan lembaga ini, dia memanggil terdakwa saudara Jokowi, Pak Selamat, ya. Nah, konyolnya ternyata tidak datang, gitu. Tidak datang, tapi juga direspon oleh, ya, oleh staf presiden, Selamat, ya, Ari Dwi Payana. Dia mengatakan bahwa perbedaan ini harus bisa kita maklumi, tidak boleh kita ini saling memaksa. Ya, walaupun ada sidang, ya, Mahkamah Rakyat luar biasa, tapi kami juga sampaikan bahwa Pak Jokowi ini menurut berbagai macam survei, salah satu adalah Litbang Kompas, masih memiliki tingkat
kepercayaan rakyat itu 75,6% gitu ya. Berarti ini menunjukkan bahwa istana itu mengakui mahkamah, ya, mahkamah rakyat luar biasa, Cak Slamet. Harusnya dia tidak merespon itu untuk menegaskan bahwa mahkamah ini tidak ada. Kalau dia merespon berarti ada, Cak Slamet. Nah, maka secara politik sudah jatuh sebetulnya, Cak Slamet. Artinya rakyat ini akan semakin kuat, semakin kuat, semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar, dan tentu pada gilirannya itu akan mundur atau jatuh sebagaimana Soeharto, ini Jokowi, ini Cak Slamet ya. Nah, kalau tidak mundur atau jatuh, saya pikir ada agenda yang sangat penting yang dilakukan oleh, ya, gerakan dari Mahkamah Rakyat luar biasa ini tentu terhubung dengan berbagai macam gerakan, ada petisi, ya, 100, ada juga TPUA yang menggugat, ada juga Ubaidillah Badrun, ada juga guru besar UGM dan juga kawan-kawan, ada buruh, ada juga berbagai macam LBH yang sekarang ini koalisi anti bersih, koalisi anti korupsi dan lain sebagainya ini bergerak semuanya, Pak Slamet ya. Saya pikir itu semuanya terhubung menjadi sesuatu gerakan yang mencoba untuk melakukan koreksi, melakukan kritis untuk meluruskan sebagaimana yang telah disampaikan dalam hasil sidang dari Mahkamah Rakyat luar biasa. Nah, itu Cak Slamet yang tadi sudah dibacakan bahwa ada nawadosa rezim Jokowi. Ya, nawadosa atau 8 dosa ini sebetulnya sudah mewakili ratusan dosa atau bahkan mungkin ribuan dosa dari Jokowi ini Cak Slamet ya. Coba ya, saya ulangi lagi, perampasan ruang hidup berarti mulai lahan-lahan di hutan, lahan-lahan di laut yang sekarang ini ada yang ditangkang kayak, ya, kayak yang di yang di Priok itu ya, oleh kelompok-kelompok pengembang ya luar biasa. Demikian juga yang kedua adalah persekusi, korupsi, militerisme, ya, militarisasi, komersialisasi pendidikan, kejahatan kemanusiaan, ya, dan impunitas, ya, termasuk juga sistem kerja yang memiskinkan rakyat serta pembajakan legislasi lengkap itu Cak Slamet. Nah, saya menarik mungkin menambah sedikit. Di balik ini kalau Pak Jokowi tidak bertobat, mundur, ya, atau rakyat ini tidak berhasil memakzulkan atau DPR tidak memakzulkan, maka agenda yang sudah pasti akan terjadi ini adalah juga merupakan muhasabah, ya, koreksi kepada Prabowo, ya, gitu. Nah, ini adalah untuk menyadarkan kepada Prabowo agar tidak melakukan politik berkelanjutan. Jangan sampai melanjutkan politik Joko Prabowo. Nah, ini sebetulnya target yang paling real. Nah, itu Cak Slamet ya. Nah, maka kalau kita lihat ini yang terjadi, walaupun gimmick-gimmick dari Prabowo ini melanjutkan, ya, gimmick-gimmick Prabowo ini tetap setia kepada Jokowi, tapi ini bola panas ini yang mudah pecah, gitu Cak Slamet ya. Nah, ini makanya berbagai komponen yang saya katakan termasuk para ulama, para habaib ini, tentu seluruhnya termasuk purnawirawan jenderal, termasuk jenderal-jenderal aktif, tentu mereka itu ya banyak juga yang pro kepada Prabowo. Mereka punya hati nurani, mereka punya ya masih punya moral, mereka masih punya etika, mereka masih punya kecintaan kepada negeri ini yang nawat dosa tadi itu sudah tidak bisa dilanjutkan apalagi menjadi politik berkelanjutan. Maka Indonesia akan hancur. Nah, yang pertama tentu menasihati jangan sampai main-main Prabowo ini. Ya. Nah, kalau Pak Prabowo juga tidak bertobat, ya,
tidak menyadari ini tetap melanjutkan, saya pikir dia menghadapi situasi yang sangat berat. Nah itu Cak Slamet. Ya, situasi yang sangat berat ini banyak bisa kita baca gitu dari berbagai macam realitas. Ya, berbagai macam pengamat ini banyak sekali mulai dari dalam negeri maupun ya luar negeri. Nah, itu sangat banyak sekali dari luar negeri. Ada analisis dari Amerika Serikat, Salil Tripati mengungkapkan bahwa resiko perpecahan Prabowo Subianto dengan dinasti Jokowi ini sangat besar sekali, Cak Slamet. Ditambahi oleh para pengamat-pengamat yang lain, itu sangat mudah untuk pecah. Kenapa? Karena politik yang menonjol di Indonesia ini politik wayang kulit. Nah, itu kita bisa melihat wayang kulit ya. Wayang kulit itu ya, wayangnya itu ada yang memainkan. Nah, yang memainkan inilah yang sesungguhnya sangat peran untuk membuat berbagai macam sandiwara, skenario, hiruk pikuk maupun berbagai macam gejolak di dalam skenario tersebut. Nah, demikian Cak Slamet ya. Nah, saya pikir kalau bisa kita lihat ya, faktor yang lain yang menentukan mudah kita kongsi juga ini karakter Cak Slamet. Kalau kita lihat tadi ini jawaban dari staf khusus presiden tadi Ari Dwi Payana tadi itu mengkonfirmasi bahwa selama ini gaya kepemimpinan Pak Jokowi ini populis. Ya, hanya sekedar bagaimana kuat untuk menarasikan kepuasan rakyat, tingkat elektabilitasnya tinggi 70% ke atas. Tapi realitasnya sudah dijawab. Bagaimana di realitas ketika pembegalan hukum tidak diakui, bagaimana kasus ya mahkamah kakak, mahkamah adik, ya ketika kemudian institusi-institusi ini tidak dikendalikan, muncul meledak, bagaimana ketua KPU yang sangat bejat, ini Cak Slamet, bagaimana kasus yang ada di Vina atau juga kasus Afif yang ada ini lagi rame ini. Ya, makanya banyak yang meminta kalau nggak diselesaikan oleh Lidzioni, kamu harus mundur, dicopot segera ini. Ini sudah darurat penegakan keadilan yang ada di institusi kepolisian. Ya, apalagi kalau ekonomi, ya sudah anjlok, sudah hancur rupiah ini. Nah, ini berdarah-darah Juni ini harus membayar hutang dan bunga juga ini. Yang situasi, apalagi APBN-nya akan jebol. Nah, tidak bisa dipungkiri itu oleh Jokowi. Nah, sedangkan Prabowo tentu dia seorang militer, Cak Slamet. Ya, kepemimpinan tentu tidak bisa populis. Ya, bisa ditabok oleh prajurit-prajurit kalau dia itu hanya omon-omon, gitu ya. Ya konservatif sebagai seorang jenderal, ya. Makanya dulu ketika dia kampanye menggebrak-gebrak gitu ya, aku akan ini menjadi kaya raya dan akulah yang akan ada di barisan paling depan. Aku rela mengorbankan harta dan nyawa darah sekalipun. Nah, itu konservatif itu. Dan dia harus menepati janjinya itu, Cak Slamet. Nah, janji inilah yang sekarang ini didorong oleh berbagai macam elemen tadi. Salah satunya sekarang ini adalah mahkamah rakyat luar biasa yang ini komponennya semakin banyak gitu ya Slamet. Ini akan masuk ke dalam internal rezim, baik itu rezim Prabowo maupun rezim Jokowi Cak Slamet. Maka di situ akan terjadi sadaran, tentu akan terjadi cakongsi seperti sekarang ini. Ya, faktor yang lain juga tentu setelah Oktober ini selesai ini tamat ini Jokowi ini tidak selamat. Tamat Jokowi ini. Jokowi punya apa? Dia punya Gibran gitu ya. Nah, Gibran itu anak-anak yang masih kemarin sore tidak selamat. Makanya dia bagaimana cara untuk mengambil Golkar. Dan Golkar itulah kalau dia menjadi ketua atau Bahlil menjadi ketua, maka dia punya daya tawar yang sangat tinggi kepada Prabowo. Tapi kalau dia tidak berhasil, sekarang sudah mulai dicokok ini oleh para petinggi-petinggi Golkar. Jangan kau mainkan ini, ya gitu ya. Nah ini kalau tidak berhasil, Cak Slamet,
Ini sangat berbahaya, tidak mampu dia. Di sisi yang lain karakter Prabowo ini juga dia juga harus hati-hati kalau hanya memang dia itu menang, hanya didukung oleh Jokowi, tapi dia harus menyadari bahwa PDIP ini memiliki kursi yang sangat besar juga, sekitar berapa itu 110 kalau nggak salah Kak Slamet ya, dan dia akan menjadi ketua. Ini juga merupakan masalah besar bagi Prabowo gitu Kak Slamet ya. Nah, tentu yang ketiga ya, ini adalah politik. Ya. Nah, politik wayang kulit tadi itu. Atau Pak Jokowi ini seringkali politik sen kanan dia ke kiri, sen kiri dia ke kanan. Mungkin akan dibalas oleh Prabowo nanti Cak Slamet ya. Ya berkelanjutan. Nah, tapi kemudian di finishing. Nah, itu biasa itu Cak Slamet. Apalagi sekarang ini sudah nampak betul bagaimana berdarah-darahnya APBN ketika dipaksakan untuk ya IKN. Sedangkan sisi yang lain Prabowo akan diminta akan tagih janjinya dengan makan dan susu gratis. Ambiar itu nanti Cak Slamet. Maka politik ya balik kucing ini saya pikir nanti akan terjadi dan bisa ngaplo itu Pak Jokowi Cak Slamet. Nah ini saya pikir terus ditekan oleh berbagai macam elemen termasuk puncak ini Cak Slamet. Mahkamah Rakyat luar biasa ini tekanannya luar biasa. Karena ini menunjukkan di kampus UI. Coba bayangkan kampus UI ini Cak Slamet. Luar biasa itu ya. Nah, saya pikir yang terakhir ini penting sekali nih yang harus kita sadarkan Pak Prabowo. Dan inilah yang menjadi concern para ulama, para habaib, ya, ormas-ormas Islam, Hizbut Tahrir, ya, hendaklah menyadari kembali kepada politik yang bersih, kembali kepada politik yang adil, ke politik yang jujur, kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat, tidak melakukan maksiat kepada Allah SWT. Ya, karena ini dinaskan oleh Allah SWT, Cak Slamet. Ya, gitu loh. Ya, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Coba ya. Dan jagalah diri kalian itu dari fitnah yang tidak khusus mengena kepada orang-orang yang zalim saja. Ini luar biasa ayat ini Cak Slamet. Tapi selama ini kalau kita lihat ayat ini juga menegaskan bahwa kalian tidak boleh main-main membuat berbagai macam kerusakan, kemaksiatan. Jadi kalau Pak Jokowi melalui berbagai macam juru bicara, terutama Ngabalin itu Cak Slamet ya, dia mengatakan atau Emmanuel Ebenezer dia mengatakan ya sah saja Pak Jokowi seandainya dia itu memenangkan, dia menggunakan bansos atau terjadi perubahan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, sah saja itu dilakukan. Atau kalau kasarannya tak selamat ya, kasarannya ya, konstitusi atau hukum ini tak begal-begal sendiri, menggunakan orang-orang saya sendiri, menggunakan biaya-biaya sendiri, ya ngapain lo yang ribut gitu. Demikian juga kalau ada korupsi, ya dinastiku, kalau ada korupsi pendukung-pendukungku, kalau ada korupsi terhadap APBN, ini adalah rezimku sendiri. Ngapain lo yang ribut? Demikian juga kalau kemudian pembantu-pembantu pejabat-pejabatnya yang gampang mabuk, yang gampang zina, mungkin bisa ngomong yang mabuk dan membeli minuman itu adalah uang gue sendiri. Ngapain lo ribut? Yang zina, yang selingkuh, itu juga gue sendiri. Ngapain lo yang ribut? Nah ini logika yang konyol, ini yang ngawur. Karena kita menyadari bahwa korupsi, pembegalan hukum, ya perzinaan, ya demikian juga judi, ini adalah maksiat. Kalau maksiat ini kemudian banyak di negeri kita ini, maka yang mampus tidak hanya lo saja Pak Jokowi. Tidak hanya dinasti Jokowi saja yang mampus, kita ini yang juga mampus. Nah ini yang harus paham ini.
Nah, sekarang ini kayaknya sudah mulai digulung ini Cak Slamet. Dengan berbagai macam kemampusan ini kalau tidak menyadari berbagai macam nawa dosa tadi. Nah, ini saya pikir Cak Slamet ada 4 kemungkinan yang akan menjadi kongsi yang digerakkan oleh oposisi atau tamat riwayat dari duanya ini, yakni rezim dinasti Jokowi dan dinasti Prabowo. Demikian saya pikir ini Cak Slamet ya. Ya,